Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'du. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana karena rahmat dan hidayahnya lah kita masih diberikan kesempatan dan juga masih diberikan kondisi yang sehat walafiat. Bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Perkenalkan, saya Medi Yulison Arza dari kelas 7E Pendidikan Agama Islam dengan NPM 2210311100141. Pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan sebuah pidato yang berjudul Generasi Muda adalah Pemimpin Bangsa di Masa Depan. Hadirin yang saya hormati, perkenankanlah saya membuka pidato ini dengan mengambil kutipan dari Dr. Cipto Mangunkusumo. Hari kemudian bagi tanah dan rakyat kita itu terletak pada hari sekarang. Dan hari sekarang itu adalah kalian para generasi muda. Kita telah mengetahui bahwasanya maju mundurnya sebuah negara sangat ditentukan oleh semangat para generasi mudanya. Sejarah kita telah mengajarkan kepada kita bahwasanya ketika para generasi muda dapat bersatu padu, maka dapat menggulingkan kekuasaan yang sangat kokoh sekalipun. Maka dari itu, apa yang generasi muda lakukan pada saat ini sangat menentukan wajah Indonesia di masa yang akan datang. Bayangkan ketika generasi mudanya malas-malasan, maka bangsa ini pun akan semakin terpuruk. Tapi bayangkan ketika generasi muda kita memiliki semangat juang yang tinggi, rajin belajar, cerdas dan berakhlak yang mulia, maka bangsa kita akan semakin maju dan sejahtera. Hadirin yang saya hormati, ada sebuah mahfuzat yang mengatakan inna fi yadi suban amrul ummah wa fi aqdamiha hayataha. Artinya, sesungguhnya di tangan-tangan para pemuda lah terletak urusan umat, dan pada kaki-kaki mereka lah terletak kehidupan umat. Maka dari itu, generasi muda adalah kunci masa depan bangsa. Hadirin yang saya hormati, masa muda adalah masa yang penuh dengan cerita, masa yang penuh dengan impian, masa yang penuh dengan harapan dan cita-cita. Maka dari itu generasi muda disebut sebagai motor perubahan, generasi pembawa perubahan dan kunci masa depan bangsa. Sejak dahulu sampai sekarang, generasi muda selalu menjadi tulang punggung negara, penerus estafet pembangunan bangsa. Namun yang sering kita lupakan adalah kualitas pemimpin masa depan bangsa itu ditentukan oleh apa yang dilakukan generasi muda pada saat ini dipersiapkan. Hadirin yang saya hormati, Raden Dewi Sartika pernah berkata, cintailah bangsa ini dengan mencerdaskan generasi penerus. Artinya, bukti cinta kita adalah dengan cara mencerdaskan diri kita sendiri dan ikut mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan adalah senjata yang paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan dan juga kebodohan. Tanah air adalah amanah yang harus kita jaga dengan jiwa dan raga kita. Sebagai generasi muda, menjaga tanah air bukan dengan cara berperang, tetapi dengan cara menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, melawan praktek korupsi, melawan segala praktek-praktek yang merugikan kehidupan bangsa dan negara. Sejarah telah mengajarkan kepada kita bahwasanya kita selaku generasi muda haruslah memiliki semangat juang yang tinggi bagi pembangunan masa depan bangsa Indonesia. Anak muda, generasi muda selalu menjadi penggerak perubahan, penggerak atau perubahan bagi masa depan Indonesia yang akan datang kelak. Kemudian ada sebuah mahfuzat, Subhanul Yaum Rijalul God, Subhanul Yaum Al-Mir'atul Mustaqbal, yang artinya pemuda hari ini adalah pemimpin di masa yang akan datang. Pemuda hari ini adalah cermin dari apa yang akan terjadi di masa depan. Maka dari itu, jadilah pemimpin untuk masa depan bangsa Indonesia yang bisa membawa perubahan positif bagi bangsa. Bayangkan Indonesia pada 20, 30 hingga 40 tahun
yang akan datang. Kita sebagai generasi muda, apa yang akan kita lakukan pada saat itu? Peran apa yang kita mainkan? Perubahan apa yang bisa kita bawakan? Maka dari itu, sebagai penutup, izinkanlah saya mengajak diri saya pribadi dan juga teman-teman generasi muda lain, bahwasanya kita harus menjadi generasi muda yang lebih baik. Kita harus berani memimpin Indonesia ke arah yang lebih baik. Maka dari itu, mari kita satukan langkah. Mari kita bangun generasi muda yang cerdas, berakhlak, berjiwa kepemimpinan, dan siap membawa Indonesia menuju masa kejayaan. Demikian kiranya yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada salah dalam ucapan. Dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.